Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cynthia Utami, Viola Tantri, dan Dea Amanda. Baiklah, materi yang akan kami jelaskan yaitu materi e-commerce. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cynthia Utami. Pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk menurut M.C. Lute Person 2008. Selanjutnya yaitu B. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu 1. Business to business, yang kedua yaitu business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, dan yang terakhir yaitu customer to business. C. Contoh e-commerce di Indonesia. 1. Jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah hangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.co.id, traveloka, dan lain sebagainya. 2. Internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. 3. TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Viola Tantri. D. Keunggulan e-commerce. Yang pertama, efisien, yaitu perusahaan bisa memperoleh efisiensi baik dari sisi pemasaran dan tenaga kerja. Sebagai contoh, mereka tidak perlu setiap kali mencetak katalog baru dan mengirimkannya ke tiap konsumen, karena konsumen bisa melihat langsung di website mengenai perubahan jenis dan harga barang dari detik ke detik. Yang kedua, efektif, yaitu internet memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan bisa membuka virtual shop 24 jam non-stop dengan menampilkan informasi tentang produk dan prosedur pembelian secara online di internet. Kelemahan e-commerce. Menurut survei yang dilakukan oleh Commerce.net, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Di samping itu, surfing di e-commerce belum lancar betul. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit. Rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Pengaruh positif dan negatif e-commerce. Pengaruh positif. 1. Dapat meningkatkan market. 2. Menurunkan biaya operasional. 3. Memperpendek waktu produksi. 4. Meningkatkan value chain atau rantai pendapatan. Yang kelima, melebarkan jangkauan. Selanjutnya B. Pengaruh negatif. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. G. Keuntungan dan kerugian e-commerce. 1. Keuntungan. Bagi perusahaan, memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis, dan efisiensi. Dengan kata lain, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. B. Bagi konsumen. Efektif, aman secara fisik dan fleksibel. C. Bagi masyarakat umum,
mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM. 2. Kerugian. A. Meningkatkan individualisme. Pada perdagangan elektronik, seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. B. Terkadang menimbulkan kekecewaan. C. Tidak manusiawi. H. Manfaat e-commerce. 1. Mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. 2. Mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. 3. Memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. 4. Mempermudah proses penjualan dan pembelian. 5. Mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. 6. Mempermudah penyebaran informasi. I. Peluang pengembangan usaha. 1. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pangsa pasar yang masih dapat banyak digarap. 2. Kondisi geografis yang sangat mendukung berkembangnya e-commerce. 3. Begitu banyaknya bahan alam yang dapat diolah menjadi produk-produk yang baru dan istimewa. 4. Begitu banyaknya adat istiadat dan budaya yang ada merupakan sumber inspirasi bagi perkembangan usaha kerajinan yang dapat menjadi sumber perdagangan dan komoditi pariwisata jika dikelola dengan baik. J. Hubungan hukum antar pelaku e-commerce. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.